Tapi kalau kita merasa pintar, kita masih merasa bisa melakukannya, Tuhan akan membiarkan. Tapi kalau kita merasa bahwa kita itu masih kurang, kita memiliki keterbatasan yang ada, maka Anda merilisnya, Anda berusaha ikhlas, namun Anda yakin bahwa Tuhan itu ada dan itu besar, maka Dia akan menolong. Hai Sobat Rasional dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini di episode kali ini kita akan membahas mengenai kasus di mana ada selebgram dengan inisial SA. Ini diduga konon dikenai ilmu santet. Nah, kira-kira apakah benar beliau dikenai santet? Kalau dikatakan iya, maka kita akan mengupas beberapa faktor-faktornya dan kita akan menganalisa andai saja, atau kita kesepakatan aja, maksudnya kita sepakat bahwa beliau dikenai ilmu tersebut, ilmu santet tersebut, dan kita akan menganalisa dan dikorelasikan dengan apa yang pernah saya alami. Nah, sebelumnya kita membahas lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Ada beberapa perdebatan antara beberapa pihak fisika mengenai kasus meninggalnya selebgram wanita yang bernama SA ini. Ada kubu yang mengatakan bahwa SA ini dikenai ilmu santet, sementara beberapa yang lain mengatakan bahwa ini sakit karena medis. Nah, lalu bagaimana Rasional TV menghadapi atau menyikapi, yang arti menyikapi kondisi tersebut? Karena kami tidak mengenal sosok beliau, tidak begitu dekat, sehingga kemungkinan ini yang kami analisa ini adalah kebanyakan yang umum, atau kita mendekatkan dari kasus ini, kita mendekati kasus ini. Oke, kita masuk ke pembahasan di mana seseorang dikenai, atau kita bilang aja selebgram ini dikenai SA karena adanya faktor amarah atau ada dendam, di mana sosok ini bukan sosok gaib ya, ini maksudnya sosok orang yang tidak suka ini karena merasa ada dendam dengan si SA ini, dan saat itu karena dendam dan terjadi cekcok yang cukup pelik ya, saya merasakan seperti itu, dan akhirnya pokoknya itu godaan. Nah,
Nah, jutaan ini dalam bahasa Indonesianya mungkin ya bertengkar, berbeda pendapat, berbeda prinsip. Nah, itulah yang memicu dari kita sebut musuhnya ini. Nah, akhirnya si musuh ini akhirnya mengirim dia mengirim sesuatu pada si SA ini dengan dukungan spiritualis. Nah, sementara si SA ini faktor-faktor yang mendukung bahwa santetnya semakin parah karena pada awalnya tidak ada dukungan dari keluarga, karena ketika dia mengeluh kesakitan gitu di jam-jam tertentu, ini keluarga ini mengira adalah karena medis, diberi obat lah, beri obat ringan seperti obat sakit perut, tapi tidak kunjung sembuh. Dan keluarga SA ini adalah keluarga yang sangat logis. Jadi semuanya adalah karena sakitnya karena medis, mengiranya seperti itu. Karena sakitnya kadang kambuh, kadang enggak, di jam-jam tertentu, di saat-saat tertentu. Dan kadang ini sakitnya memuncak di tahun yang keempat. Di tahun keempat ini memuncak. Dan ini pada pukul 6 ya, saya pukul 6 sore hingga sampai malam. Nah, itu kemudian keluarga mulai mencari-cari spiritualis untuk membantu kasus ini. Namun ini adalah dugaan atau analisa saya bahwa spiritualis yang dimintai bantuan ini memiliki ilmu di bawah spiritualis musuhnya, di mana si musuh ini memiliki spiritualis yang memiliki ilmu linui, artinya lebih tinggi dan lebih profesional dalam bidang santet menyantet, dan ada di bagian barat Jawa. Saya tidak perlu menyebutkan di mana lokasinya. Dan satu hal pula, di mana Mbak SA ini saya lihat ini baru belajar agama yang baru, di mana pada tahun-tahun mungkin 2018, 2017 gitu, baru belajar agama yang baru. Ibaratnya dia belum meyakini, mengimani agama yang baru, sedang belajar. Ibaratnya anak yang masih sekolah kelas 1 SD, sementara sudah mendapatkan cobaan yang berat. Nah, ini adalah dilematis sebuah spiritual, artinya dilematis sebuah keyakinan. Hal inilah yang seringkali terjadi pada orang yang baru saja login, artinya baru saja pindah agama. Di agama yang baru masih meraba-raba, sementara sudah mendapatkan cobaan yang begitu kuat. Nah, ini yang membuat penyakitnya semakin parah. Ibaratnya ilmu santet ini adalah kuasa kutukan, dalam arti ini dipenuhi dengan mantra-mantra yang kuat, dengan suburambe apapun itu
disiapkan oleh spiritualis oleh lawannya ini, sehingga lambat laun mengarah ke arah medis. Jadi memang awalnya adalah total adalah metafisika, namun karena keterbatasan fisik dan juga daya tahan secara spiritual, akhirnya mengarah ke arah medis. Itu adalah faktor-faktor yang membuat santet yang dikenai oleh selebgram SA ini semakin meningkat. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai apa yang sebaiknya ketika Anda mengalami kondisi yang dialami oleh selebgram SA ini, bila mana Anda mendapatkan kiriman santet. Nah, kiriman santet ini terdeteksi karena apa? Nah, itu adalah energi yang dikirimkan. Nah, ini diperlukan kepekaan Anda dalam menandai, artinya meniteni. Meniteni artinya mencermati energi serangan itu datang. Seperti yang telah saya bahas di episode mungkin bagian episode yang dulu pertama kali, yaitu ada tanda-tanda bagaimana seseorang itu dikenai ilmu santet. Apabila energi itu mendekat, maka akan terasa kita merasa cemas, kita merasa bahwa ada energi yang mendekat dan mengancam kita. Itu yang dirasakan seperti itu. Nah, pada saat kondisi seperti itu dan Anda merasa ada yang tidak suka dengan Anda, tidak perlu mendendam. Berdamailah dengan diri sendiri supaya Anda merasa nyaman. Dalam arti ketika Anda nyaman, maka terhindar dari rasa cemas. Karena kecemasan ini adalah pintu masuknya serangan ilmu hitam. Makanya kalau Anda ke spiritualis, biasanya ketika Anda terdeteksi kena ilmu santet ini, maka spiritualis tidak akan mengatakan siapa yang mengirim, karena tidak ingin Anda merasa cemas dan mendam. Itu. Lalu setelah mengetahui ini, apa yang dicari? Carilah penawar yang termudah. Anda sebenarnya tidak perlu ke spiritualis ketika Anda mendapatkan ilmu hitam atau kiriman ilmu hitam. Anda bisa menghilangkan energi negatif yang menempel ini dengan garam yang Anda doakan sendiri dan menggunakan garam tersebut untuk mandi. Nah, ini memohon kepada Tuhan agar garam itu memiliki energi yang murni dari Tuhan. Lalu Anda juga bisa mendoakan air putih untuk Anda konsumsi. Artinya sama dengan taruh garam untuk mandi, sedangkan air putih ini Anda doakan untuk Anda konsumsi ketika serangan itu terjadi sewaktu-waktu. Karena tidak seluruh jam atau semua jam itu Anda dikenai. Ada jam-jam tertentu ketika Anda beraktivitas dan Anda merasakan degup jantung yang mengguncang, namun itu bukan serangan jantung dan itu terasa dari luar tubuh Anda, maka Anda bisa langsung mengonsumsi air yang sudah Anda doakan. Selain itu juga mengamati dari pola serangan. Umumnya serangan efektif ini menjelang maghrib, artinya
jam 6 hingga jam 11 malam. Tapi tidak menutup kemungkinan jam 1 malam Anda mendapatkan kiriman atau sampai jam 3 pagi. Karena bisa saja terjadi, tapi intensitasnya yang tertinggi adalah jam 6 sore sampai jam 11 malam. Karena saya melihat puncak-puncaknya orang itu mengirim seperti itu. Energi negatif bisa dikirim pada saat jam seperti itu. Nah, ketika Anda mengalami kondisi seperti ini, sakit tiba-tiba, dada berdegup, terus ada sensasi remasan di dada atau di kepala, atau mungkin di perut. Nah, jangan lupa mendekatkan diri pada Tuhan. Namun, sekali lagi ada hal yang harus Anda ketahui di sini. Doanya janganlah mengutuk orang yang tidak suka dengan Anda. Namun intensi doanya adalah lebih menenangkan jiwa Anda agar kondisi diri Anda ini netral. Dan ada baiknya Anda belajar untuk kontemplasi, seperti meditasi, menenangkan diri, mengkhusyukkan diri, menjauhkan dari masalah duniawi dalam arti sesaat, dan memfokuskan pikiran Anda, tubuh Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya ini mungkin banyak orang yang akan merasa tidak setuju dengan apa yang saya katakan, karena mengampuni orang yang mengirim Anda ilmu hitam ini atau ilmu santet ini. Hal ini jarang diketahui karena pada umumnya ketika kita memiliki musuh, maka musuh yang suka menyerang ini pada umumnya harus diperangi atau kita benci. Namun itu bukanlah kunci, karena ketika kita merasa ada rasa benci untuk memerangi, meskipun kita punya ilmu ya, saya saat itu memiliki ilmu, bisa membalas, bisa, tapi saat itu ada kekuatan yang menahan saya. Artinya ada sesuatu yang menahan saya, dan sesuatu itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan saat itu kata-katanya seperti ini: ketika api kamu balas dengan api, maka api itu akan besar. Dan saya memikirkan kata-kata itu cukup lama. Dan benar saja, ketika saya tidak membalas, memang sakit, dan saya mendoakan orang tersebut, energi yang dikirimkan itu semakin menipis, dan saya berdamai dengan apapun itu kondisinya. Maka di sini jadilah air dan mendoakan orang yang tidak suka pada Anda. Dengan kondisi ini, kondisi Anda mengampuni orang yang tidak suka dengan Anda ini lebih memurnikan jiwa Anda, dan Anda mendapatkan kekuatan atau lindungan dari Sang Penguasa hidup atau Tuhan sendiri. Yang terakhir adalah belajarlah ikhlas. Ketika paranormal atau spiritualis yang Anda mintai bantuan tidak bisa menyembuhkan Anda dari kondisi kiriman ilmu santet ini, maka apa yang Anda lakukan adalah mendekatkan diri dari penguasa gaib itu sendiri, yaitu adalah Tuhan, pencipta semesta dan alam. Suatu saat saya pernah menolong orang lain dengan berbagai cara ilmu mistis apapun saya lakukan. Tapi di saat terakhir ini mentok, artinya
saya tidak bisa menolong. Artinya si pasien ini merasa bahwa dia sudah kesakitan dan apa yang saya lakukan ini sudah sangat mentok, artinya tidak ada cara lain. Dan ketika itu saya melepaskan dan saya memasrahkan diri, itu justru ada kekuatan lain yang membantu si pasien ini. Artinya ketika kita tidak bisa melakukan apapun, yang harus kita lakukan adalah lepaskan, merilis. Tapi bukan arti merilis cuek itu enggak, tapi kita tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan membantu. Karena prinsipnya adalah Tuhan itu besar. Dia menguasai jagat raya ini. Manusia ini adalah salah satu ciptaan yang sangat mulia. Dan ketika manusia ini datang kepada Tuhan, tentu saja Tuhan akan dengan sukacita melayani. Tapi kalau kita merasa pintar, kita masih merasa bisa melakukannya, Tuhan akan membiarkan. Tapi kalau kita merasa bahwa kita itu masih kurang, kita memiliki keterbatasan yang Tuhan, maka Anda merilisnya, Anda berusaha ikhlas, namun Anda yakin bahwa Tuhan itu ada dan itu besar, maka Dia akan menolong. Kalau tidak percaya, ya Anda bisa mencobanya sendiri. Dan cara ini cukup efektif dan membutuhkan waktu yang lama untuk meyakininya. Nah, sampai di sini dulu konten kali ini atau episode kali ini. Apabila Anda memiliki tips lain menghadapi ilmu hitam atau mungkin memiliki pengalaman mengenai kiriman ilmu hitam, Anda dapat ketik di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa yang belum berlangganan channel ini bisa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya dan di like. Kita akan kembali lagi ke episode berikutnya. Salam Irasul.